Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, ada seekor anak anjing kecil yang terdampar. Ia tidak tahu bagaimana cara pulang ke rumahnya. Anak anjing itu memiliki bulu yang lembut dan warna coklat muda. Matanya yang besar dan coklat membuatnya terlihat sangat polos. Anak anjing itu berjalan-jalan di dalam hutan, mencari jalan keluar. Ia bertemu dengan banyak hewan lain, seperti burung, kelinci, dan bahkan seekor beruang besar. Tapi anak anjing itu tidak takut. Ia terus berjalan, berharap menemukan jalan pulang. Anak anjing bernama Max yang berusia 6 bulan sangat suka bermain di luar rumah. Suatu hari, ketika sedang bermain di halaman, Max tidak sengaja mengikuti seekor burung yang terbang ke dalam hutan. Max sangat penasaran dan ingin mengejar burung itu. Namun, setelah berlari beberapa jam, Max menyadari bahwa ia telah tersesat. Ia tidak tahu arah pulang ke rumahnya. Max berjalan-jalan di dalam hutan, mencari jalan keluar, tapi semakin lama semakin bingung. Hari pertama, Max masih memiliki energi yang cukup untuk berjalan-jalan. Ia bertemu dengan beberapa hewan lain, seperti kelinci dan burung, tapi tidak ada yang bisa membantunya menemukan jalan pulang. Hari kedua, Max mulai merasa lapar dan lelah. Ia mencari makanan dan menemukan beberapa buah-buahan yang jatuh dari pohon. Max juga menemukan sebuah sungai kecil dan minum air dari situ. Hari ketiga, Max mulai merasa putus asa. Ia telah berjalan-jalan selama 3 hari dan masih belum menemukan jalan pulang. Max mulai merasa takut dan sendirian. Kemudian datanglah seekor rubah merah yang sedang menghampiri si anak anjing itu dan menolongnya keluar dari hutan. Ketika dalam perjalanan pulang, rubah merah yang memiliki pengalaman hidup di hutan tiba-tiba berhenti dan mengangkat telinganya. "Max, ada sesuatu yang tidak beres," kata Ruby dengan suara yang pelan. Max, yang masih polos dan tidak mengerti, melihat sekelilingnya dan tidak melihat apa-apa. "Apa itu, Ruby?" tanya Max. Ruby tidak menjawab, tapi malah memandang ke arah depan. Tiba-tiba, sekawanan singa liar muncul dari balik semak-semak. Mereka memiliki mata yang tajam dan gigi yang tajam. Max merasa takut dan ingin lari, tapi Ruby memegangnya dengan giginya. "Jangan lari, Max," kata Ruby. "Kita harus menghadapi mereka." Ruby dan Max berdiri tegak menghadapi sekawanan singa liar. Singa-singa itu mendekati mereka, tapi Ruby tidak gentar. Ia mengeluarkan suara yang keras dan mengancam, membuat singa-singa itu berhenti. Max, yang masih takut, memandang Ruby dengan kagum. Ia tidak pernah melihat Ruby seberani itu sebelumnya. Singa-singa itu, yang merasa takut dengan Ruby, akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka berlari kembali ke dalam hutan, meninggalkan Ruby dan Max yang masih berdiri tegak. Max memandang Ruby dengan terima kasih. "Terima kasih, Ruby," kata Max. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada." Ruby tersenyum dan membelai Max. "Aku selalu ada untukmu, Max," kata Ruby. "Kita adalah teman, dan kita akan selalu melindungi satu sama lain." Hari keempat, saat matahari mulai terbenam, anak anjing itu merasa lelah. Ia duduk di bawah pohon besar dan menangis karena belum bisa pulang, tetapi si rubah merah tetap menyemangati anak anjing itu untuk tetap tenang. Kemudian, rubah merah itu tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan jalan pulang. Aku sangat mengenal hutan ini." Setelah berhasil mengusir sekawanan singa liar, Ruby dan Max melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan bersama-sama, dengan Ruby selalu menjaga Max dari bahaya. Kemudian Ruby dan Max tiba di tepi hutan. Mereka melihat rumah Max dari kejauhan, dan Max langsung berlari menuju rumahnya. "Tunggu, Max," teriak Ruby. "Aku ingin memastikan kamu sampai di rumah dengan selamat." Max berhenti dan menunggu Ruby. Ruby berjalan bersamanya sampai mereka tiba di depan rumah Max. Rumah Max adalah sebuah rumah kecil yang nyaman
dengan taman yang indah dan pohon yang rindang. Max berlari menuju pintu rumah, dan Ruby mengikuti dari belakang. Ketika Max membuka pintu rumah, keluarganya langsung menyambutnya dengan gembira. Mereka sangat khawatir tentang Max karena ia telah hilang selama beberapa hari. "Max, kamu kembali!" teriak ibu Max sambil memeluk Max dengan erat. "Aku senang kamu kembali, Max," kata ayah Max sambil mengelus kepala Max. Max memandang Ruby yang berdiri di belakangnya dengan senyum. "Terima kasih, Ruby," kata Max. "Aku tidak bisa pulang jika tidak ada kamu." Ruby tersenyum dan mengangguk. "Aku senang bisa membantu, Max. Sekarang, aku harus kembali ke hutan. Sampai jumpa lagi, Max." Dengan itu, Ruby berpamitan dengan Max dan keluarganya, lalu kembali ke hutan. Max dan keluarganya memandang Ruby pergi dengan rasa terima kasih dan hormat. Setelah mengantarkan Max ke rumahnya, Ruby memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia berjalan dengan santai, menikmati udara malam yang sejuk. Namun, ketika Ruby sedang berjalan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat. Ruby memandang ke belakang dan melihat sekawanan singa liar yang sama yang telah mereka hadapi. Sebelumnya, singa-singa itu tampaknya masih marah karena telah diusir oleh Ruby sebelumnya. Mereka berlari menuju Ruby dengan gigi yang terbuka lebar. Ruby tidak panik. Ia telah menghadapi banyak bahaya di hutan sebelumnya. Ia berdiri tegak dan menghadapi singa-singa itu. "Kalian tidak akan menangkap aku," teriak Ruby sambil mengeluarkan suara yang keras dan mengancam. Singa-singa itu berhenti sejenak, tapi kemudian mereka melanjutkan serangan mereka. Ruby berlari ke kiri dan ke kanan, menghindari gigi dan cakar singa-singa itu. Namun, Ruby tidak bisa menghindari serangan singa-singa itu selamanya. Salah satu singa itu berhasil menggigit Ruby di kaki. Ruby merasa sakit dan berlari ke arah pohon terdekat. Ia memanjat pohon itu dan bersembunyi di antara dahan-dahan. Singa-singa itu berusaha untuk mengikuti Ruby, tapi mereka tidak bisa memanjat pohon. Mereka berteriak dan mengaum, tapi Ruby tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah beberapa jam, singa-singa itu akhirnya pergi. Ruby turun dari pohon dan memeriksa luka di kakinya. Ia merasa sakit, tapi ia tidak terlalu khawatir. Ruby berjalan perlahan-lahan ke arah rumahnya yang terletak di sebuah gua kecil di hutan. Ia berbaring di atas rumput dan beristirahat, berharap bahwa luka di kakinya akan sembuh segera.